Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fadilah. Saya adalah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saya Fakultas FTIK dengan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Saya berada di lokal BKPI 2A. Baiklah, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi antar pribadi. Baiklah, di dalam komunikasi antar pribadi di sini pasti memiliki sistem atau cara supaya terjadinya sebuah komunikasi tersebut. Saya akan menjelaskan ada 4 cara atau sistem yang dapat dijadikan sebuah komunikasi di dalam antar pribadi tersebut. Yang pertama ialah sensasi, kedua persepsi, yang ketiga memori dan berpikir. Dari keempat sistem tersebut saling keterkaitan yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk mencapai sebuah komunikasi yang ideal dan baik. Di dalam suatu komunikasi pasti ada tatap muka antara kita maupun lawan bicara atau face to face. Di sini setiap individu pasti mengikuti proses yang dinamakan sensasi. Sensasi di sini artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Yang berarti bila alat-alat indera itu mengubah informasi dari lingkungan eksternalnya, yang dari lingkungan eksternal tersebut dapatlah sebuah asumsi-asumsi yang diolah oleh otak untuk menjadikan sebuah sensasi. Itulah awal sistem dari komunikasi antar pribadi. Pasti itu terjadi pada setiap individu. Setelah adanya sensasi di sini, bagaimana setiap individu mendapatkan asumsi-asumsi yang dihasilkan oleh otak yang berasal dari lingkungan eksternalnya, barulah muncul sebuah persepsi. Persepsi di sini adalah prasangka yang dimiliki oleh setiap individu. Prasangka di sini bisa baik, bisa buruk. Prasangkanya bisa berupa bagaimana melihat lawan bicara kita atau lawan komunikasi kita atau komunikan yang kita hadapi. Bisa ada proses persepsi di sini. Biasanya setiap individu bisa melihat pengalaman masa lalunya ketika dia bertemu dengan lawan bicara yang sedang dia hadapi tersebut, sehingga dia berasumsi yang menjadikan sebuah persepsi atau prasangka. Itulah yang diolah oleh otak. Dari persepsi tersebut muncullah sebuah memori yang berupa ingatan di sini. Ingatan bagaimana keadaan lawan bicara yang akan kita hadapi. Setelah terjadi sebuah memori tersebut atau ingatan tersebut, barulah kita mulai berpikir apa yang hendak kita ucapkan atau apa yang hendak kita komunikasikan kepada lawan bicara yang hendak kita berkomunikasi antar pribadi dengan seseorang tersebut. Nah, itulah sistem komunikasi antar pribadi. Jadi secara tidak langsung kita sebagai manusia pasti mengalami 4 tahapan-tahapan proses yang saya jelaskan tadi, yaitu sensasi,
persepsi, memori, berpikir. Jadi kesimpulannya begini. Setiap individu pasti berasumsi, bersepsi, mengingat, dan berpikir apa yang hendak kita ucapkan kepada lawan bicara kita. Pasti itu sudah lumrah terjadi oleh setiap individu untuk melaksanakan sebuah komunikasi tersebut. Nah, itulah sistem komunikasi antar pribadi yang saya ketahui. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan ibu dosen, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.